Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Salsabila Juwita, NIM 20410-1056. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait penetapan konteks dalam ISO 31000 manajemen risiko. ISO 31000 adalah standar internasional untuk manajemen risiko yang memberikan suatu panduan dan prinsip-prinsip umum untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif. ISO 31000 memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan juga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis organisasi dan industri. Implementasi standar ini membantu organisasi menghadapi ketidakpastian dengan cara yang struktur dan lebih efektif. Penetapan konteks adalah proses penentuan parameter untuk memahami organisasi serta konteks internal dan eksternal lingkup kerja, serta kriteria risiko sebagai dasar atau pijakan bagi proses manajemen risiko selanjutnya. Sehingga proses manajemen risiko selanjutnya nantinya akan menjadikan konteks internal dan juga eksternal serta kriteria risiko sebelumnya sebagai pijakan pada saat manajemen risiko dilakukan. Hal ini melibatkan identifikasi faktor-faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ada 4 dimensi konteks dalam SNI ISO 31000 standar manajemen risiko. Yang pertama, konteks eksternal, yang kedua, konteks internal, yang ketiga, konteks manajemen risiko, dan yang keempat, konteks penetapan kriteria risiko. Konteks eksternal, hal ini meliputi faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi atau memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penetapan konteks eksternal yaitu menganalisis pengaruh perubahan lingkungan eksternal dan juga menganalisis persepsi dan perilaku stakeholder secara eksternal. Sehingga hal-hal yang ada di eksternal kita menganalisisnya sehingga bisa dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi nantinya. Contohnya dapat mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, regulasi, perkembangan teknologi, dan juga perubahan sosial. Yang kedua ada konteks internal. Konteks internal ini melibatkan faktor-faktor internal organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Manajemen risiko pada konteks internal harus selaras dengan budaya, proses, dan juga struktur dalam suatu organisasi. Contoh faktor internal meliputi struktur di dalam organisasi, budaya perusahaan, sumber daya manusia, dan juga proses secara operasional dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada konteks manajemen risiko. Konteks manajemen risiko ini mencakup pemahaman tentang bagaimana organisasi memahami dan mengelola suatu risiko. Hal ini dapat melibatkan identifikasi peran dan juga tanggung jawab terkait manajemen risiko serta bagaimana informasi mengenai risiko dikomunikasikan dalam suatu organisasi. Dalam penetapan konteks manajemen risiko terdapat beberapa hal yang harus ditentukan seperti sasaran, tujuan, strategi, dan kebijakan manajemen risiko. Yang kedua ada lingkup dan luas cakupan manajemen risiko. Yang ketiga ada sumber daya yang diperlukan. Yang keempat ada jadwal waktu penyelesaian. Dan kelima dokumentasi dan catatan yang harus dibuat. Hal-hal tersebut dijadikan sebagai hal yang harus dilakukan dalam suatu penetapan konteks manajemen risiko. Dan yang terakhir ada konteks penetapan kriteria risiko. Kriteria digunakan untuk mengevaluasi secara signifikan risiko untuk mendukung pengambilan keputusan. Kriteria risiko ini merefleksikan nilai, sasaran, dan juga sumber daya organisasi serta konsistensi kebijakan
dan pernyataan tentang manajemen risiko dalam suatu perusahaan atau organisasi. Penetapan kriteria risiko ini melibatkan pengembangan kriteria yang jelas dan juga relevan untuk mengukur dan menilai risiko dalam konteks organisasi ini bagaimana dan sejauh apa. Proses ini juga membutuhkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kriteria risiko tersebut tetap relevan dilakukan seiring berjalannya waktu. Kemudian ada beberapa kerangka acuan dalam mengukur risiko, yaitu ada konsekuensi, kemungkinan, dan juga level. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.